Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di siang ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak Ustaz juga menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi aset bagi kedua orang tuanya untuk kehidupan di kemudian harinya. Anak Ustaz, hari ini Ustaz akan melanjutkan pelajaran Islamic Studies kita, yaitu materi kita hari ini berkaitan dengan bersikap toleransi dan simpatik. Mungkin ungkapan toleransi ini anak Ustaz sering mendengarkannya. Hari ini Ustaz ingin menjelaskan apa sebenarnya toleransi itu. Toleransi kepada sesama itu apa? Nah, toleransi itu adalah sikap menghormati dan menghargai tindakan orang lain. Salah satunya adalah contoh yang bisa kita pahami adalah menghargai atau menghormati pilihan keyakinan seseorang. Nah, itu harus kita hargai. Kita tidak bisa paksakan pilihan kita sesuai dengan pilihan orang lain. Dalam Islam itu juga sudah diajarkan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan. Jadi kita nggak boleh memaksa orang lain untuk meyakini agama kita. Dilarang. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita menghargai. Jadi toleransi itu menghargai, menghormati pilihan orang lain, keyakinan orang lain, termasuk pendidikan dan sebagainya. Nah, itulah dia pengertian toleransi yang bisa Ustaz jelaskan pada anak Ustaz semuanya. Lalu sikap toleransi itu dapat kita wujudkan ya, dalam kehidupan ini, yaitu dengan cara sebagai berikut. Pertama, yaitu sikap menghormati dan menghargai antar umat beragama. Ya, kita menghargai dan menghargai antar umat beragama. Di negeri kita ini agama yang diakui tidak hanya agama Islam, tapi ada agama-agama yang lain. Ada Kristen, Protestan, ada Buddha, ada Hindu. Dan itu diakui di negeri kita ini. Maka kita harus menghargai. Sikap ini diwujudkan dengan tidak saling mengganggu dalam pelaksanaan ibadah setiap pemeluknya. Kalau mungkin orang Kristen beribadah setiap hari minggunya, kita harus menghargai dan menghormati ibadah mereka. Demikian juga sebaliknya, ibadah yang kita lakukan, sholat Jumat setiap hari Jumatnya. Jadi setiap pemeluk agama itu saling menghargai dan menghormati, saling menjaga, tidak boleh mengganggu. Islam juga melarang kegiatan ibadah agama lain untuk kita ganggu, tidak boleh, karena itu bukan ajaran agama Islam. Yang kedua, sikap toleransi yang bisa diwujudkan dengan cara sebagai berikut, yaitu adalah saling menolong tanpa memandang agama maupun suku. Ya, kita tidak boleh melihat kalau dia suku ini baru kita tolong, kalau tidak suku ini dia kita tolong, tidak tolong, itu salah. Nah, sikap ini dapat dipraktekkan, dapat diterapkan dalam beberapa hal seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan, ya, membantu yang terkena musibah. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Dalam Islam, di dalam Al-Quran itu sudah disampaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, dan menolong orang dalam musibah, bencana, itu adalah bagian dari sebuah kebaikan, dan itu harus kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan sikap toleransi itu adalah memahami setiap perbedaan yang ada di masyarakat. Nah, negeri kita ini begitu banyak ya, perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama. Itu juga harus kita bisa memahami. Bukankah perbedaan itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah itu menciptakan ya laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, itu bukan untuk saling berpecah belah, tapi bersatu. Dan bahkan kita lihat semboyan di dalam Pancasila itu, dalam cengkraman kaki burung Garuda itu ada tulisan yang menarik yang bisa kita lihat, yang bisa kita pahami, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan perbedaan itu sebenarnya di dalam Al-Quran sudah disampaikan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Nah, jadi perbedaan itu bukan malah menjadi kita berpecah belah. Kalau berpecah belah, maka negeri ini akan hancur, negeri ini akan menjadi porak-poranda. Maka harus kita jalin kesatuan dan persatuan di dalam perbedaan suku, bangsa, dan keyakinan. Nah, anak Ustadz semuanya, inilah materi yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan anak Ustadz bisa memahami penjelasan yang Ustadz sampaikan ini. Dan mudah-mudahan anak Ustadz terus semangat belajar, walaupun sampai saat ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.